Timnas Indonesia saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia, di mana mereka akan melawan timnas Irak dan Filipina di bulan November ini. Tentu sebuah lawan yang tidak bisa dianggap remeh oleh skuad asuhan Shin Tae-yong. Selain mempersiapkan timnas, Shin Tae-yong ternyata juga memikirkan pemain yang layak dinaturalisasi. Pelatih asal Korea Selatan itu terus berdiskusi dengan Erick Thohir selaku ketua PSSI. Hasilnya, kini sudah ada 3 nama yang tengah diproses untuk menjadi warga negara Indonesia. 3 nama itu bukanlah nama terakhir, karena ada beberapa nama lagi yang tengah menjadi incaran Shin Tae-yong. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut ini adalah jawabannya. Beberapa hari yang lalu, Erick Thohir mengumumkan jika proses naturalisasi Justin Hubner akan segera dilanjutkan, di mana pemain berusia 20 tahun itu tinggal melakukan 2 langkah lagi untuk menjadi warga negara Indonesia. Setelah Justin Hubner, Erick Thohir kembali membuat pernyataan. Menteri BUMN itu mengungkapkan jika saat ini ada 2 pemain lagi yang siap dinaturalisasi. 2 pemain itu berposisi sebagai gelandang dan penyerang. Namun untuk namanya, Erick Thohir masih belum mau mengungkapkan karena dirinya tidak ingin melihat fans Indonesia kecewa. Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir tentunya adalah sebagian rencananya bersama Shin Tae-yong. 2 sosok tersebut ingin membuat timnas Indonesia semakin kuat dan disegani di mata dunia. Maka tak heran jika PSSI dan Shin Tae-yong tengah mencari pemain keturunan yang sekiranya mau membela Indonesia. Pemain keturunan yang dicari pun tidak main-main, karena harus memiliki beberapa syarat. Di antara syarat itu adalah sang pemain harus bermain di kompetisi Eropa dan menjadi pemain utama. Syarat itu saat ini sudah dipenuhi oleh Sandy Walsh dan Sean Patinama, yang saat ini sudah resmi menjadi WNI. Jika melihat pernyataan dari Erick Thohir tadi, menarik untuk ditebak siapakah pemain yang dimaksud. Yang pasti pemain itu berposisi sebagai gelandang dan penyerang, bukan posisi bek yang saat ini sudah sangat penuh. Untuk tebakannya, pemain tersebut pasti sudah pernah dihubung-hubungkan dengan Indonesia. Untuk itu mari kita coba tebak pemain yang dimaksud. Untuk tebakan pertama adalah pemain di posisi gelandang. Tom Hye. Pemain ini sudah sering dihubung-hubungkan dengan Indonesia. Dia adalah Tom Hye, pemain yang memiliki darah keturunan Maluku. Untuk saat ini, Hye bermain bersama Heerenveen di kasta tertinggi Liga Belanda. Bersama Heerenveen, Hye sudah bermain sebanyak 9 kali di musim ini. Dari jumlah itu, dirinya mampu membukukan 2 assist. Kelebihan dari pemain yang satu ini adalah visinya di lapangan. Selain itu, ia juga memiliki tendangan jarak jauh yang cukup mematikan. Michel Van Rooyen. Untuk pemain yang satu ini, baru dihubung-hubungkan dengan Indonesia akhir-akhir ini. Dia adalah Michel Van Rooyen, mantan pemain FC Utrecht yang saat ini bermain di kasta keempat Liga Spanyol. Secara terbuka, Van Rooyen menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Namun untuk peluangnya, tampaknya berat. Karena Shin Tae-yong tampaknya tidak terlalu tertarik kepadanya. Namun bisa saja keputusan STY berubah dan memutuskan untuk mengambil Van Rooyen sebagai pemain naturalisasi selanjutnya. En daar is de 2-0. Mitchell van Rooyen kopt raak. En zo Eindhoven verder in de problemen. Eindhoven had nog wel een kans om die tweede periode te kunnen pakken, maar dan hadden ze wel moeten winnen. In de koel, het kan nog, de tijd dringt, half uurtje te gaan. Setelah gelandang, mari kita beralih ke posisi penyerang. Pemain yang masuk ke dalam prediksi kami adalah Ilyas Al-Haft.
Pada musim panas lalu, Ilyas Al-Haf secara mengejutkan membawa bendera Indonesia usai mengantarkan Almere City promosi ke Eredivisie. Setelah ditelisik lebih lanjut, Al-Haf ternyata adalah pemain keturunan Indonesia. Ketika ditanya, ia mengaku senang jika diberi kesempatan untuk membela timnas. Dirinya juga yakin jika kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar mampu meningkatkan level permainan dari tim Garuda. Untuk saat ini Al-Haf bermain di Liga Armenia bersama FC Noah. Dari 13 pertandingan yang sudah ia jalani, dirinya mampu membukukan 4 gol dan 4 assist. Delano Ladan. Sama seperti Al-Haf, Ladan begitu terbuka untuk membela Indonesia. Bahkan beberapa waktu yang lalu, ia sampai menghubungi Erick Thohir melalui pesan di Instagram. Untuk saat ini, Ladan bermain bersama Top Os di Divisi 2 Liga Belanda. Dari 11 pertandingan yang sudah ia jalani, Ladan baru mampu mencetak 1 gol. Sebuah statistik yang bisa menjadi pertimbangan Shin Tae-yong, apakah mau menaturalisasi Delano Ladan atau tidak. Mylion Manhoef. Pemain lain yang bisa menjadi kejutan PSSI adalah Mylion Manhoef. Dibandingkan dengan dua penyerang sebelumnya, profil Manhoef dianggap lebih mentereng, mengingat dirinya adalah pemain utama dari Vitesse di kasta tertinggi Liga Belanda. Di musim ini, Manhoef telah mencetak 2 gol dan 1 assist dari 11 pertandingannya bersama Vitesse. Namun soal peluang mendapatkannya tampaknya sangat sulit, karena Manhoef dikabarkan lebih memilih timnas Belanda ketimbang Indonesia. Manhoef is de 16 al in. Mylion Manhoef krijgt hem daar perfect in de verre hoek. Een geweldig doelpunt voor Mylion Manhoef. Een counter uit het boekje en Vitesse op gelijke hoogte. Dit is dus precies de snelheid waar Philippe Cocu het over had. Hier wil hij gebruik van maken. Pastinya masih ada banyak pemain lagi yang bisa menjadi kejutan PSSI. Mereka adalah Ragnar Uratmangun hingga yang terbaru Dian Sandbergen. Sehingga mari kita tunggu saja kejutannya. Siapakah pemain yang akhirnya menjadi pilihan PSSI? Untuk itu, kita juga harus mendukung segala rencana yang bakal dilakukan PSSI dan Shin Tae-yong. Karena itu dilakukan demi kebaikan timnas Indonesia.